النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'i. Ila hadrati jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa awliya'il muqarrabin wa lamil 'amilin wa khususan li musannif hadzal kitab sya'ulillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan muzakarah kita, insyaallah. Malam ini kita masih membahas mengenai rukun salat. Rukun salat yang ke-15. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu sudah yang beritahukan di kitab ini bahwa rukun salat itu ada 18 kalau di kitab ini. Tapi di kitab-kitab lain ada 17. Malam ini kita akan bahas rukun salat yang ke-15, yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Wal khamisu asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Rukun salat yang ke-15 yaitu membaca sholawat ke atas Nabi bihi, di dalamnya. Ai al-julusu al-akhiru ba'da al-firaghi min at-tasyahhud, yaitu di dalam sholat maksudnya di duduk terakhir pas tahiyat akhir tersebut, selepas membaca tahiyat. Jadi membaca tahiyat itu kan sampai sebelum membaca sholawat kepada Nabi. Itu rukun yang kemarin kita bahas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai itu namanya bacaan tahiyat. Itu rukun sendiri itu yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang juga membaca shalawatnya rukun juga. Jadi di tahiyat akhir ini membaca shalawat, kemudian juga tahiyat, nanti juga salam yang arah kanan itu rukun. Dan posisinya sholawat, tahiyat dan salam itu rukun qauli. Sebagaimana yang sudah jelaskan bahwa dalam rukun salat ini ada 3 dibagi, fi'li, qauli sama qalbi. Nah, sholawat ini posisinya rukun qauli, maka hendaklah ada suara tertalafuzkan dari lisan kita ketika membaca sholawat. Jadi nggak bisa kita baca sholawat hanya dalam hati ketika bersolawat. Ini maksudnya sholawat di tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu rukun, kemudian membaca tahiyat rukun, membaca sholawat itu rukun yang kepada Nabi. Adapun nanti kepada ahli keluarga Nabi, kepada Nabi Ibrahim itu sunnah saja. Yang wajib itu membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan yaitu membaca sholawat kepada Nabi di dalam sholat, maksudnya di duduk terakhir selepas membaca tasyahud, itu hukumnya rukun. Paham kan? Ini dia tahu baca sholawat di dalam hati. Maka baca sholawat itu apa? Ditalafuzkan, minimal didengar oleh telinga sendiri.
Minimal ada gerakan dalam mulut kita itu. Ada gerakan di mulut kita, kemudian minimal kedengaran sampai telinga kita sendiri. Jangan juga terlalu besar, terlalu keras. Tahiyatnya terlalu keras, salawatnya terlalu keras, atau Fatihahnya keras sehingga mengganggu. Paham ya? Dalilnya dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca dulu sempurna baru kita jelaskan. Wa aqallus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sedikitnya membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma shalli ala Muhammad. Yaitu membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Tok kita baca, kita tidak baca kepada ahli keluarganya ataupun kita sempurnakan dengan salawat Ibrahim itu, hanya Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita salam, sah salat kita. Paham? Yang rukun itu membaca salawat kepada Nabi. Adapun lebihannya itu kepada keluarga Nabi dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Walaupun ada sebagian yang menyebutkannya fardu, tapi yang paling kuat, yang paling sahih, yang masyhur pendapat bahwa membaca salawat kepada ahli keluarga Nabi itu sunnah hukumnya. Jadi lamun kepepet misal kepepet dengan wahkomat itu bertahiyat, tidak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad, salam sah. Paham ya? Minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau sempurnanya baca salawat Ibrahimiyah itu sampai selesai. Sampai fil alamin innaka hamidun majid. Wa ash'aru kalamul musannifi anna salata ala ali, dan musannif menyebutkan sesungguhnya salawat ala ali ke atas ahli keluarga Nabi la tajibu, tidak wajib, wa huwa kadzalik, dan dia begitu juga, bal huwa sunnah. Akan tetapi membaca ke ahli keluarga Nabi salawat ke keluarga Nabi hukumnya sunnah. Paham ya? Jadi membaca salawat ke keluarga Nabi, kita lanjutkan misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina, itu semua sunnah. Yang wajib itu hanya Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, sampai situ aja disebutkan dalam kitab ini. Adapun dalilnya kewajiban kita membaca salawat, maka salawat ini penting sekali. Tidak hanya pas ketika sholat saja. Wajib ketika sholat, tetapi di luar sholat disunnahkan sangat untuk kita memperbanyak membaca salawat karena keutamaannya besar. Aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, kata Nabi. Tidak sebut Rasulullah aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum amwalan, aktsarukum ilman, aktsarukum jihadan, qiyaman, sawaman. Tak. Nabi sebutkan orang yang paling dekat posisinya kepada aku pada kiamat yang paling banyak salawatnya kepada aku. Yang paling banyak salawatnya kepada aku. Maknanya apa? Otomatis orang kok lisannya itu hari-hari baca salawat itu pribadinya akan baik. Sehingga apa? Kalau orang sudah biasa salawat itu pribadinya baik, hatinya baik, perkertinya baik, sehingga nanti akan menular ke amalan-amalan, dia akan rajin buat kebaikan-kebaikan. Itu afatnya. Kalau seorang itu sudah istiqomah baca sholawat. Kalau kita mau rezeki kita dimudahkan oleh Allah, hati kita dilonggarkan oleh Allah, intinya sholawat. Karena Nabi itu rahmat, datangnya Nabi itu rahmat. Mau hilang sumpah kita, memudah urusan kita, lazimkan istiqomahkan baca sholawat. Insyaallah ya. Tidak hanya di sholat, di luar sholat kita perbanyak. Diriwayatkan oleh Sayyidina sahabat Sayyidina Sya'bi rahmatullahi radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan dalam kitab Al-Imam Baihaqi bahwa dalilnya kewajiban membaca salawat ketika sholat. Nabi sabdakan, man lam nusalli ala nabi
sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi falyu'id salatahu. Siapa yang tidak membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi, di tasyahud akhir maksudnya ini, falyu'id salatahu, hendaklah dia mengulang salatnya. Jadi siapa, dalam riwayat Imam Baihaqi oleh sahabat Sya'bi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sabdakan, siapa la man lam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud, siapa yang tidak baca selawat ke atas Nabi di tasyahud akhir itu. Kalau yang awal kan sunnah, kita tidak baca selawat, tertinggalkan tasyahud awal aja tidak batal salat kita, cuman ganti dia dengan sujud. Tapi kalau tasyahud awal ini tasyahudnya rukun, duduknya rukun, baca selawat juga rukun. Maka siapa yang solat kok tidak baca selawat di tasyahud akhirnya itu, bal yu'id salatahu, hendaklah dia mengulang solatnya. Maknanya solatnya enggak sah. Paham ya? Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, la tuqbalu as-salatu illa bi qiraatin wa tasyahudin was salati 'alan nabi. La tuqbalu, tidak akan diterima, diterima as-salatu, salat, illa kecuali bi qiraatin, dengan membaca qiraah. Qiraah ini maksudnya baca Fatihah. Kemudian wa tasyahudin, dan membaca tasyahud, was salati 'alan nabi, dan membaca salawat ke atas Nabi. Jadi salat itu enggak diterima oleh Allah jika orang itu di salatnya kok enggak baca Fatihah, kemudian dia enggak baca tasyahud, kemudian dia enggak baca salawat kepada Nabi, salatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi bahwa membaca salawat ketika sholat itu hukumnya fardu, rukun. Maka kalau kita tidak baca, baik sengaja atau tidak sengaja tidak baca, batal sudah. Paham ya? Kemudian apa salawat yang kita baca ketika tasyahud itu pun diajarkan Nabi. Jadi baca salawat Ibrahim ini bukan, itu memang langsung dari Nabi, itu perintahnya. Seorang sahabat, ini diriwayatkan oleh seorang sahabat juga, dalam hadis disebutkan, ini hadis disebutkan di dalam kitab Muslim, juga disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, begitu juga disebutkan dalam Sunan Abu Daud. Ini kitab hadis Sahih Sittah disebutkan, seorang sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu telah datang ke majelis sahabat Ubadah bin Samit. Jadi sahabat-sahabat itu kan punya majelis. Sahabat itu punya majelis, tetap yang isinya Rasulullah. Jadi di rumahnya dia buat majelis, nanti sahabat lain buat di majelis. Yang pindah-pindah aja itu Nabi. Ya, kayak sekarang kan di Telaga ada majelis, di Montong ada majelis, itu diisi oleh langsung oleh Rasulullah dulu. Maka sahabat Abu Mas'ud, beliau mengatakan, atana Rasulullah SAW, telah datang Nabi SAW kepada kami, wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah, sedangkan kami berada di majlis Sa'ad ibn Ubadah. Jadi ketika para sahabat kumpul di majlis Sa'ad ibn Ubadah, tiba-tiba datang Rasulullah di majlis tersebut. Nah, datang Rasulullah di majlisnya sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Tiba-tiba ketika Rasulullah sampai duduk di majlis Sa'ad bin Ubadah ini, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaika fi salatina. Ya Rasulullah, Allah telah perintahkan kita ini umatmu untuk membaca sholawat kepada Nabi ketika kita sholat. Ketika kita sholat ini Allah perintahkan kita membaca sholawat kepada engkau. Kemudian sahabat lanjut bertanya, bakaifa an nusalli alaika idza shallaina fi sholatina. Bakaifa an nusalli alaika idza shallaina alaika fi sholatina. Ya Rasulullah, Allah telah perintahkan kita untuk baca salawat kepadamu ketika sholat, dan ini wajib.
Nah pertanyaannya bagaimana? Apa bacaan selawat yang kita baca ketika kita sholat itu? Kalau di luar sholat kan umumnya ya terserah membaca sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, membaca salawat apa saja silahkan. Tapi dalam sholat ini sahabat ini tanya, Allah perintahkan kita baca salawat ketika sholat ini, apa sigot salawatnya itu? Nabi ditanya, ini awal-awal turunnya perintah sholat. Maka Rasulullah itu nggak jawab, lama dijawab oleh Rasulullah, sehingga sebagian sahabat itu hampir memarahi sahabat yang tanya nih, kenapa kamu tanya itu Rasulullah? Diam, bukan dia nggak jawab, tapi tunggu wahyu. Ini awal-awal diperintah wajibnya sholawat kepada Nabi di sholat itu kan dia diantara sebabnya ini. Maka Rasulullah nggak jawab, lama itu baru dijawab Rasulullah. Sampai sahabat-sahabat yang hadir di majelis itu negur, kenapa kamu tanya-tanya seperti itu? Jadi Rasulullah itu maksudnya dalam gitu menyusahkan Rasulullah, kamu ini tanya-tanya macam-macam. Sebenarnya pertanyaan bagus itu, kalau nggak ditanya ya nggak tahu kita sampai sekarang. Akhirnya lama-lama ya Rasulullah diberitahukan langsung oleh malaikat Jibril, sehingga Nabi katakan kul Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itulah sempurnanya selawat Ibrahim itu. Jadi selawat Ibrahim itu ini sebabnya dimasukkan menjadi selawat yang paling afdol, paling utama, karena dibaca ketika sholat. Maka kalau ada sholawat yang paling besar, yang paling utama, yang paling afdol, ya tidak ada yang mengalahinya kecuali sholawat Ibrahim yang kita baca dalam sholat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad, sampai selesai namanya sholawat Ibrahim. Itu sholawat yang paling afdol. Maka seumpama ada orang, nanti kalau anak saya lahir selamat, maka saya nazar baca sholawat yang paling utama, maka yang wajib dia baca adalah salawat Ibrahimi. Nggak boleh dia baca salawat Nariyah, nggak boleh dia baca salawat Munjiat, karena sepakat para ulama salawat yang paling afdal dari semua salawatnya salawat Ibrahimi. Kenapa? Karena inilah salawat yang dipakai ketika sholat kita tasyahud akhir itu. Maka kalau ada orang bernazar, kalau anak saya lahir selamat saya akan baca salawat yang paling afdal 1000 kali, maka yang dia baca wajib adalah salawat Ibrahimi itu, karena itu salawat yang paling afdal. Karena dari semua bentuk sigot-sigot salawat yang begitu banyak, hanya salawat Ibrahim ini yang diletakkan, yang dibaca ketika sholat, maka disebut dia salawat yang paling afdal. Paham ya? Jadi kurang lebih seperti itulah dalil-dalilnya kewajiban membaca salawat ketika sholat. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya salawat kita ini benar. Salawat kita diterima, sehingga kalau salawat ini benar, otomatis bacaan tahiyat kita di akhir itu benar, otomatis salat kita juga benar. Tapi kalau salawatnya salah, berarti ada rukun yang keliru. Maka yang pertama harus kita perhatikan dalam membaca salawat, khususnya ketika salat yang fardu itu, yaitu menggunakan bahasa Arab. Jadi ini tekanku baca salawat dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika tahiyat akhir itu, karena sholat itu kan semua harus pakai bahasa Arab, mau doa bahasa Arab. Kalau ada salawat Allahumma shalli ala Muhammad, ketika sholat dia baca ya Allah bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad, kalau dia baca seperti itu batal sholat. Paham ya? Kan tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab dalam sholat. Kemudian yang kedua, karena dia sholawat ini rukun qauli, sebagaimana tadi awal dijelaskan, rukun qauli sama seperti Fatihah, sama seperti tasyahud, maka juga harus sampai kedengaran, harus ada suaranya kita baca sholawat itu, minimal didengar oleh telinga kita. Jadi nggak bisa kita bangun dari sujud terakhir tahiyat diam saja, tiba-tiba assalamualaikum, tidak ada suaranya kan, tidak ada tahiyatnya, bacaannya tidak ada, salat juga tidak ada. Tiba-tiba salam, sudah baca tahiyat, sudah baca salawat, sudah di hati, batal salatnya.
karena dia rukun qauli, mesti harus diucapkan sholawat itu. Tahiyat itu juga harus diucapkan, ditalafuzkan, minimal didengar oleh telinga kita sendiri, dan juga ada pergerakan dalam lisan kita. Paham ya? Harus terucapan, minimal terdengar sekentok temesa. Kemudian juga harus diperhatikan bacaan huruf-hurufnya, tasdidnya, dan harokatnya. Intinya sebagaimana fasihnya kita baca tahiyat, fasihnya kita baca Fatihah. Maka begitu juga dalam baca sholawat ini, jangan sampai ada terganti hurufnya, terganti harokatnya, tasdidnya tidak dibaca. Maka begitu juga nanti nggak sah sholawatnya itu, sehingga nggak sah sholatnya. Allahumma salli ala Muhammad, minimal itu. Allahumma salli ala Muhammad, harus pasatnya, mimnya, haknya. Allahumma salli ala Muhammad, hak kok digantinya hak dengan hak, dengan sengaja, dan dia tahu, dan dia tidak ngulang, kok dibiarkan, batal ya. Maka itu pakai hak, Allahumma salli ala Muhammad, bukan, dan so-nya pakai so, bukan pakai sin. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian juga tidak boleh dirubah sigotnya itu, karena nama Nabi itu kan banyak, Toha, Yasin, apalagi Ahmad. Kok diganti Allahumma salli ala Ahmad? Kan nama Nabi juga itu. Atau Allahumma salli ala Toha katanya, kan nama Nabi juga itu. Nah ini enggak sah. Maka yang dibaca apa? Sigotnya ya sebagaimana diajarkan, Allahumma salli ala Muhammad, enggak boleh dirubah. Mentang-mentang dia baca di surat apa itu mimba dismu Ahmad, tuh nama Nabi Muhammad juga Ahmad. Ya memang benar Ahmad nama Nabi juga. Sebagian kitab-kitab terdahulu disebutkan Mahmud juga nama Nabi itu. Ada menyebutkan Hamid, banyak sekali Nabi itu namanya. Kok itu ketika sholawat di akhir itu, tahiyat akhir itu, Allahumma sholli ala Hamid, Allahumma sholli ala Mahmud, itu Ahmad. Tidak sah sholatnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang perlu diperhatikan. Perhatikan jangan sampai pakai bahasa Indonesia, kecuali mungkin kalau ada orang baru masuk Islam, tidak apa-apa pakai bahasa Arab. Kemudian dia rukun qauli, maka harus didengar oleh telinga kita. Kemudian perhatikan huruf harokatnya, jangan sampai ada yang keliru. Kemudian juga jangan diganti-ganti bacaannya. Paham? Ini yang diperhatikan supaya sah bacaan sholawat kita. Adapun sunnah-sunnahnya bagaimana? Ada sunnahnya juga. Sunnahnya diantaranya menambah dengan bacaan Sayyidina, itu sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun salawat dalam sholat itu tidak ada Sayyidinanya. Maka sebagian teman-teman yang pahamnya agak sedikit beda dengan kita melarang membaca Sayyidina ketika sholat. Tapi kalau kita tetap boleh, malah tambah dianjurkan. Sayyidina apa artinya Sayyidina? Tuan kami. Kan kita muji Rasulullah itu bagaimana besar jasanya. Maka kita tidak apa-apa kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena Nabi sendiri sebutkan, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah bendoronya. Kalau bendoro itu bahasa Indonesia apa? Tuannya seluruh umat anak turun Adam. Nabi sendiri mengatakan ini sayyid, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah penghulunya anak turun Adam. Mana Nabi pernah melarang? Walaupun ada yang mengatakan la tusawwiduni, itu jangan mensayid-sayidkan aku. Itu sebagian ulama menyebutkan hadisnya itu mungkar. Hadisnya itu tidak ada dalam kitab hadis. Doi pun tidak, tapi itu hadis yang tidak ada, batil itu. Yang Nabi mengatakan jangan mensaidkan aku. Allah sendiri banyak memuji-muji Rasulullah. Kok kita memuji Rasulullah dilarang? Paham ya? Silahkan kalau mau tidak baca dalam sholat silahkan. Tapi kalau ada yang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak apa-apa, lebih bagus. Paham ya? Lebih bagus. Kemudian juga sunnahnya menambah bacaan sholawat kepada ahli keluarga Nabi sunnah.
hukumnya sunnah ab'ad. Jadi membaca sholawat ke keluarga Nabi sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang ketika kita lupa membacanya disunnahkan kita sujud sah. Kita lupa misalnya tahiyat akhir, entah salat yang 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, tahiyat akhirnya kita hanya sampai Allahumma shalli Muhammad wasallam. Kita lupa memang, maka nanti ketika fil alamin innaka hamidum majidnya itu jangan salam dulu, disunahkan sujud sahwi. Paham deh? Karena membaca sholawat ke keluarga Nabi itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada juga yang mengatakan fardu. Ada yang mengatakan fardu, ini dinukil dalam kalamnya Imam Syafi'i, tapi ini lemah. Ada Imam Syafi'i mengatakan ya ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubbukum fardun minallah bil Quran anzalahu. Wahai Imam Syafi'i mengatakan wahai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dari Hasan dan Husain, hubbukum mencintai kalian fardun minallah adalah keparduan daripada Allah bil Qur'ani anzalahu, karena Al-Qur'an menurunkan satu ayat untuk kita mencintai ahli keluarga Nabi. Apa ayatnya? Wa ma as'alukum alaihi ajra illal mawaddata bil qurba. Aku, kata Nabi, berkorban mati-matian untuk kalian sehingga kalian menjadi muslim, mukmin, beriman, kenal dengan Allah. Tidak aku minta balas atas jasa besarku ini mengenalkan kalian kepada Allah, kepada akhirat. Yang aku minta dari kalian illal mawaddata bil qurba, kecuali kalian berlaku baiklah terhadap ahli keluargaku. Ini dalilnya. Makanya Syafi'i katakan wahai ahli keluarga Rasulullah hubbukum fardun minallah, mencintai kalian itu adalah keparduan perintah Allah yang Allah turunkan perintahnya dalam Al-Quran. Kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaika la salata lahu. Cukup bagi engkau wahai ahli keluarga Nabi dengan kemuliaan yang sangat tinggi, sesungguhnya siapa yang tidak baca salawat kepada engkau wahai ahli keluarga Nabi, la salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Maka orang yang kalau tidak membaca salawat ke ahli keluarga Nabi ketika salat, batal salatnya. Nah ini pendapat ada yang mengatakan, tapi ini lemah, tidak sampai wajib. Walaupun ini sebagian riwayat mengatakan ini kalamnya Imam Syafi'i. Cuman sepakat para ulama bahwa membaca salawat ke ahli keluarga Nabi sunnah hukumnya, sunnah fardu, sunnah abad, lamun sampai terlupa dia batal sembahyang itu. Nah, gantinya sih sujud sahwi. Paham deh? Yang fardu itu membaca salawat ke Nabi Muhammadnya, membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun selanjutnya itu sempurna Ibrahim itu sunnah. Paham deh? Paham deh? Jadi hukumnya membaca salawat ke keluarga Nabi itu sunnah. Dianjurkan sangat kita membacanya. Kalau seumpama ketinggalan lupa, kesunahan tersujud sahwi sebagai penggantinya. Wallahu a'lamu bishawab. Paham? Wallahu a'lam, mungkin seperti itu sedikit penjelasannya. Dan ini juga penting kita buat amalan salawat ini penting sangat, terkhusus kita di akhir zaman ini. Akhir zaman ini kan kita bingung mau ikut siapa itu bingung. Kadang banyak orang-orang yang kelihatannya agamis, berjubah, bersorban, tetapi kadang mengarahkan kita untuk yang macam-macam. Banyak kan sekarang akhir zaman ini. Supaya kita benar siapa yang perlu kita ikuti ini, supaya enggak salah langkah kita dalam mengikuti figur seseorang yang kita ikuti supaya selamat benar, itu caranya banyak-banyak baca selawat. InsyaAllah dalam apa saja tindakan yang kita buat, kalau dibimbingi dengan selawat mesti lurus. Kemarin tiang 2 tahun yang lalu sowan ke salah satu guru tiang di Temboro, itu minta amalan, maka beliau arahkan perbanyak baca selawat. Yang tanya kenapa kok perbanyak baca selawat, dijawab kalau kamu istiqomah baca selawat itu nanti tindakanmu itu akan dibimbing langsung oleh nur selawat itu. Kalau kamu ahli selawat, banyak selawat, nanti kamu mau bengkok ke arah yang tidak benar itu tidak bisa, akan terus diarahkan, tidak akan bisa bengkok, akan terus lurus. Kalau kamu baca selawat, mau bengkok itu nggak bisa.
Tapi kalau kamu nggak pernah baca selawat, jarang, pas di sholat saja, kamu sudah bengkok sampai kemana-mana, sesatmu, tapi kamu katakan dirimu sudah benar. Jadi kalau orang jarang bersolat itu pada beh jangan ini lama mau bengkok sesat. Aku parane diri ini masih kebaikan, padahal orang nyeleweng dok. Tapi kalau kamu di selawat, mau bengkok itu nggak bisa. Ada aja bimbingan itu, susah kamu tersesat itu nggak bisa. Karena rohaniahmu gabung dengan Rasulullah. Rasulullah itu petunjuk. Kalau orang kok tetap nurnya, hatinya tangkap dengan Rasulullah, nggak bakalan tersesat. Setan yang mau Umar aja, kalau Umar lewat di satu jalan, itu setan nggak berani. Itu Umar baru sahabat. Gimana Rasulullah? Jelas lagi setan nggak berani dekat dengan Rasulullah. Nah, ke orang ahli selawat, nggak akan bisa disesatkan. Susah dia mau sesat itu. Tapi kalau orang nggak jarang baca selawat, anti selawat, wah sesat tuh ini lagu berapa dia masih dalam petunjuk, dalam kebaikan, terus wah sesat. Nah, makanya pesan beliau di hari zaman ini, perbanyaklah kamu baca selawat kepada Nabi supaya setiap tindakanmu apa yang kamu buat ini tidak ngawak, ada bimbingannya langsung dari Allah melalui selawat yang kalian baca. Salah ya. Dan juga yang ingat guru-guru tiang dulu almarhum Kiai Zauron itu setiap sesi sholat itu tidak baca kayak kita kan, habis sholat itu subhanallah subhanallah. Beliau baca selawat. Dilanjutkan sama kayak kita, kayak Fatah, kayak Bet itu sallallahu alaihi wasallam minimal 100 kan. Tidak baca, nanti kalau selesai baca selawat baru baca astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena beliau mengingat besarnya jasanya Rasulullah. Nabi untuk mendapatkan perintah sholat ini mati-matian Nabi. Istrinya wafat syahid, kemudian pamannya syahid, Hamzah ditombak, kemudian hijrah ke Taif dilempar, kemudian balik ke Madinah dimusuhi. Habis itu baru Nabi diajak Isra dan Mi'raj, perjalanan yang begitu lama secara akal gitu. Mekah Madinah ke Ars, kemudian beliau macam-macam. Itu untuk apa? Hanya untuk mendapat perintah sholat itu. Begitu mujahadahnya Nabi. Maka guru-guru kita itu ketika salam-salam ingatnya Rasulullah. Tidak istighfar dulu, ingatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Menghargai jasa Rasulullah itu, kita bisa dapat perintah sholatnya karena perjuangan Nabi Muhammad. Maka habis salam-salam beliau enggak boleh istighfar. Salawat dulu 100 kali sallallahu alaihi wasallam. Mengingat perjuangan Nabi dengan perjuangan mujahadah beliau, kita dapat perintah salat. Paham ya? Nah, maka minimal jangan sampai tidak membaca sholawat. Nah, berapa perlu kita baca sholawat sehari? Ya, ulama katakan aqallul iktsar 500 kali setiap hari. Ini pun baru pemula. Kok 500 kali sehari kok enggak kita baca? Enggak tahu kita bisa diakui enggak di umat Nabi. Aqallul iktsar kata para ulama minimal 500 kali. Habis zuhur 100, asar 100, isya 100, maghrib 100, subuh 100. Jangan sampai kurang. Ini beliau katakan mubtadi, orang yang baru meningkat ngaku jadi umat Nabi. Kok kurang dari itu? Khawatir kita nanti enggak diakui jadi umat Nabi. Insyaallah ya. Terakhir nih, yang sampaikan juga ada hadis menyebutkan man shalla alayya kulla yaumin 500 marrah lam yattaqir abadan. Ini hadis dalam kitab para ulama disebutkan, siapa yang selalu membaca salawat kepadaku setiap hari 500 kali lam yattaqir abadan, tidak akan disentuh kepakiran. Paham ya? Maka yang jaga baca salawat paling sedikit sehari itu 500. Kok kurang 500? Bahaya. Karena jaharat syafaat yang paling kita butuhkan syafaat Nabi. Maka usahakan paling sedikit tidak kurang daripada 500. Dicicil lah, bisa sholat, bisa sekali duduk 500 atau dicicil. Zuhur 100, asar 100, maghrib 100. Nanti insya Allah tertata kehidupan dan hati tenang, urusan mudah, itu kelebihan sholat. Sholat ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhiniyah al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah. Salatullah Salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa lil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah hadi